Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, para sahabatku terindah semuanya. Kita masih diberikan kesehatan lahir wal batinnya serta kekuatan imajinasi kita untuk menyongsong pemilu 2024 menjadi sebuah harapan yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Oke, para sahabat semua, dimanapun kita semua berada, seperti biasa, saya akan mengulas berita-berita terkini atau momen-momen terkini yang sedang terjadi, yang sedang menghangat di negeri Nusantara ini, yang juga telah menjadi perbincangan publik di negeri kita ini. Oke, yang sangat menjadi tumpuan pembicaraan kita pada hari ini, atau akhir-akhir ini, atau selama 2 minggu terakhir ini adalah bahwa kita mempunyai kesepakatan yang sama, terbentuk opini kita secara bersama bahwa MK telah dengan sengaja diacak-acak oleh kekuasaan demi memuluskan anak seorang presiden yang bernama Gibran, di mana sebuah keputusan MK itu yang sangat tidak wajar, ditambahkan sebuah proses bahwa calon wakil presiden ataupun calon presiden berumur 40 tahun ke atas dan atau pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah di suatu pemerintahan. Tapi yang diwujudkannya adalah bahwa ditujukan kepada seorang Gibran yang masih 2 tahun berjalan menjadi wali kota Solo, dan itu yang diamini pula oleh Prabowo Subianto mengambilnya sebagai calon wakil presiden beliau. Dan inilah yang telah menjadi suatu persengketaan, suatu perdebatan publik di antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju. Dan tentu kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ini sampai dengan hari ini berhasil kita hidup dalam sebuah negara yang berdemokratis seperti saat ini, karena kaum intelektual tahun 1997-1998 telah berhasil menelurkan reformasi kita, di mana tujuan utama daripada reformasi kita adalah memberanguskan KKN, korupsi dan nepotisme. Dan terakhir inilah baru kita merasakan bahwa dengan kasat mata, dengan mata telanjang, dengan mata biasa, bahwa kekuasaan telah mengobrak-abrik MK demi memuluskan seorang anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden masih usianya masih di bawah 40 tahun, hanya pas kebetulan dia pernah menjadi atau sedang menjadi wali kota Solo. Dan juga kita sama-sama yakinin ketika dia berkompetisi menjadi wali kota Solo juga karena privilege daripada bapaknya yang seorang presiden. Karena kita sama-sama mengetahui, bisa ditelusuri jejak digitalnya, ada kader sebuah partai di Solo juga yang cukup layak untuk menjadi wali kota Solo pada waktu itu. Akan tetapi ketika anak presiden dimunculkan dengan privilege kepresidenannya, dengan kekuasaannya, sang calon yang telah memang benar-benar mempunyai pengalaman yang luas terpaksa tidak menjadi calon wali kota Solo pada waktu itu, dan akhirnya muncullah seorang anak presiden menjadi wali kota Solo. Tentu dengan cara-cara seperti ini kita sangat merasakan bahwa tumbuhnya demokrasi atau tumbuhnya generasi-generasi muda atau bibit-bibit muda yang sangat berkualitas, yang tidak menggunakan privilege daripada kekuasaan, sangat-sangat sulit sekali untuk tumbuh, karena telah dipagar, telah ada jalan tol khusus, jalan tol politik yang dikhususkan untuk anak-anak para pejabat yang sedang berkuasa itu. Mengingkari, dan tentu ini telah mengingkari daripada apa yang dinamakan dengan tujuan mulia daripada reformasi tersebut. Dan terakhir, anak yang sama belum
lengkap 3 tahun menjadi wali kota Solo di sana, diberikan lagi karpet merah dengan mengobrak-abrik undang-undang yang ada di dalamnya, terutama keputusan MK yang kebetulan juga atau mungkin telah didesain sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahui, adalah ketua MK-nya adalah seorang adik ipar daripada presiden kita juga, sehingga keputusan MK yang tetap pada 40 tahun ke atas kan tetapi membuat perasa baru yang tidak pernah ada sebelumnya, pernah menjadi atau sedang menjadi pemimpin atau kepala daerah dengan hasil pemilihan. Nah, tentu kita bisa lihat kecacatan sih. Anak orang yang sama dipilih di Solo untuk menjadi wali kota karena privilege daripada bapaknya, sehingga ada calon yang memang sudah benar-benar kompeten terpaksa untuk membatalkan daripada pencalonannya untuk menjadi wali kota Solo pada waktu itu karena ada privilege daripada anak presiden tadi. Kemudian baru jalan 2 tahun terus diberikan karpet merah dan privilege yang sama untuk dijadikan calon wakil presiden. Dan naasnya sekali di sini adalah bahwa undang-undang atau MK, Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini telah diobrak-abrik dengan keputusan yang sangat luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah menuju kepada suatu dinasti politik yang kebetulan pada hari ini Pak Jokowi dan keluarganya sedang menyusun dan telah berjalan sekitar 80% untuk mengusung dinasti politiknya, dan mungkin akan menjadi 100% ketika nanti cawapres Gibran ini, kalau memang benar-benar rakyat kita buta politik, buta dengan demokrasi akan memilih pasangan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presidennya. Tentu kita sangat menyayangkan apa yang telah dilakukannya oleh kekuasaan terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia ini. Kita sangat paham dan sangat mengetahui bahwa Pak Jokowi itu adalah orang biasa yang dia muncul sebagai tokoh nasional, sebagai orang nomor 1 di Indonesia juga dihasilkan karena kerja-kerja demokrasi yang dia lakukan, kerja-kerja politis yang dia lakukan, dan dia tidak ada siapa-siapa sehingga dia bisa muncul ke permukaan menjadi seorang pemimpin. Coba kita bayangkan seandainya Bu Megawati dengan dinastinya, dia tetap mengusung keluarganya, tetap mengusung orang-orang yang dekat dengan dia, tentu Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi apa-apa. Karena dari Solo sampai dengan jadi presiden dusung oleh PDIP. Coba kita bayangkan juga ketika SBY juga mempunyai hasrat politik seperti Jokowi, tentu tidak akan ada Jokowi muncul di permukaan, karena tentu Pak SBY dengan kekuatannya ketika menjadi presiden, dia ikut cawe-cawe dan memperjuangkan AHY untuk menjadi presiden. Tentu masih bisa membuka peluang itu, tetapi mereka semua malu. Mereka semua tahu etika bahwa mereka dilahirkan karena reformasi bergulir, karena demokrasi tumbuh di Indonesia. Dan mereka tidak mau mengobrak-abrik hukum yang ada di Indonesia, terlebih lagi mengobrak-abrik konstitusi di Indonesia dengan mengedepankan, dengan mengutamakan keluarganya untuk menjabat posisi-posisi penting di negeri ini. Dan ini sebagai contoh yang sebenarnya sudah nyata di depan kita. Akan tetapi Pak Jokowi di periode pertama mulus, di periode kedua, di tahun ke-6 atau mungkin tahun ke-7, dia telah merusak demokrasi itu dengan mengajukan Bobi, mengajukan Gibran untuk menjadi wali kota Solo dengan privilege sebagai orang tuanya sebagai presiden. Tentu sampai ke bawah mereka bisa mengaktifkan aparat-aparat keamanan, aparat-aparat negara untuk membantu, bahkan untuk mensponsori akan keterpilihan anak presiden untuk menjadi wali kota di Solo maupun di Medan pada waktu itu. Dan kali ini juga sepertinya Pak Jokowi ingin memastikan bahwa dia memang benar-benar ingin menciptakan sebuah tirani bagi Indonesia ini untuk memajukan anaknya lagi menjadi calon wakil presiden. Dan kembali kita lihat Pak Prabowo yang dengan lapang hati dan dengan sangat gembiranya menerima Gibran sebagai calon wakil presidennya dengan mengabaikan apa yang telah
diobrak-abrik oleh sang penguasa. Pak Prabowo mengambil Gibran sebagai wakilnya, sepertinya dia telah tahu bahwa keputusan MK itu memang telah mengikat tetapi sangat tidak etis. Tapi dia tetap mengambil Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dan kita lihat 4 partai politik yang besar mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran ini, seperti Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat, dan diusung juga oleh Partai PAN yang keseluruhannya lebih daripada 40% raihan suara di DPR RI, artinya telah menduduki persentase terbesar di DPR RI. Seandainya ini dipertahankan suaranya bulat, tentu Pak Prabowo akan memenangi koalisi ini dan menjabat sebagai presiden pada periode ke depan. Akan tetapi tentu partai-partai ini tidak semuanya solid. Saya sangat yakin di dalam Gerindra pun tidak setuju ketika ada Gibran yang mengobrak-abrik orang tua yang mengobrak-abrik konstitusi dijadikan wakil presiden. Begitupun dengan Golkar, tentu dia tidak 100% sampai dengan ke bawah. Para simpatisan atau para pengurus Golkar akan mendukung atau memilih pasangan ini. Begitupun dengan Partai PAN, tidak 100% akan memilih daripada pasangan ini. Begitupun dengan Partai Demokrat. Sangat yakin keempat partai ini yang mengusung pencalonan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden ini itu hanya ada di atas kertas, tetapi sangat diyakini mereka tidak 100% memilih. Artinya 45% ke atas ini yang telah bergabung ke koalisi Prabowo dan Gibran ini sangat mungkin raihan suaranya mungkin tidak mencapai 20%. Artinya ada sekitar 50% daripada pendukung-pendukung partai koalisi atau para pengurus-pengurus partai koalisi yang tidak memilih pasangan Prabowo dan Gibran, karena mungkin ada kesadaran diri bahwa apa yang disodorkan di depan mata mereka adalah sebuah kecacatan politik yang dipaksakan dengan cara melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan wallahu a'lam bishawab, ini hanya sebuah analisa yang juga bisa Anda buktikan dengan membuka media-media sosial yang Anda pahami, yang Anda sering buka di sana, dan juga turuti dengan talkshow politik yang ada di media-media mainstream semuanya, bahwa arus bawah ini sangat menyayangkan munculnya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, di mana secara elektoral sebenarnya Prabowo bisa memungkinkan untuk, ya katakanlah sudah sekitar 80% dia bisa menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029 yang akan datang, jika cawapresnya bukan Gibran, anaknya Jokowi. Dan kalau seperti ini yang telah terjadi, telah dipasangkan, tentu 80% yang ada di bayangan pada masyarakat Prabowo akan menjadi presiden tentu menjadi 50-50 lagi. Bahkan mungkin tidak 50%, tidak jadi 50, bahkan mungkin di putaran kedua Prabowo dan Gibran ini tidak mengikuti di putaran kedua daripada capres dan cawapres pada pemilu 14 Februari 2024 nanti. Semoga video ini sampai kepada siapapun yang mendengarnya, bahwa kita coba berusaha untuk kembali kepada tujuan reformasi kita yang mulia, untuk memberantas korupsi dan nepotisme, dan dalam bentuk apapun itu kita harus coba mengingkarinya. Tetapi apabila itu telah disodorkan di depan mata, tentukan pada pilihan Anda pada pemilu 14 Februari 2024 nanti, pastikan hanya orang baik, hanya orang-orang yang bersih, hanya orang-orang yang tidak melanggar konstitusi, dan hanya orang-orang yang tidak bermasalah dengan hukum, tidak bermasalah dengan nepotisme,
tidak bermasalah dengan tujuan bernegara kita, itulah yang patut Anda pilih. Kalau sudah nampak di depan mata kita ada sejumlah calon atau bahkan calon-calon itu melanggar daripada pertama konstitusi, kedua Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, dan juga melanggar tujuan utama reformasi, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka mari, jika ciri-ciri itu ada pada calon wakil presiden, calon presiden yang akan Anda pilih, mari kita alihkan pilihan kita kepada orang-orang yang benar-benar bersih, benar-benar tidak terlibat skandal daripada pengerusakan hukum di negeri kita. Semoga video singkat ini bisa memberikan sedikit pilihan daripada Anda, sedikit memberikan inspirasi kepada Anda bahwa kita adalah orang Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan, tetapi hukum tetap harus kita junjung tinggi dengan cara beretika yang Indonesianis. Demikian, terima kasih telah menonton, subscribe, like lah, dan share lah video ini kepada siapapun yang Anda akan kirimkan, dan juga jangan lupa berikan komen-komentar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.